Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan dengan penelitian yang berbasis studi literatur yang berjudul Perbandingan Kasus Malaria di Indonesia dan Nigeria berdasarkan curah hujan dan suhu. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Randy Pramudia Pratama, dan ada Revan Ferdiansyah, Renata Griskauni Telambanua, dan Siva Asyaska. Lalu ada Wildani Tikaratu. Penelitian ini membahas bagaimana faktor lingkungan khususnya curah hujan dan suhu dapat mempengaruhi kejadian malaria di 2 negara tropis, yaitu Indonesia dan Nigeria. Kami memilih 2 negara tersebut karena sama-sama memiliki kasus malaria yang cukup tinggi, namun memiliki kondisi lingkungan yang cukup berbeda dan tingkat penyebarannya juga berbeda. Yang pertama adalah latar belakang. Malaria sendiri masih menjadi salah satu masalah kesehatan global yang serius. Pada tahun 2024, jumlah kasus malaria di dunia mencapai 282 juta dan 610.000 kematian. Sebagian besar kasus terjadi di wilayah Afrika dengan sekitar 95%, terutama di wilayah Nigeria yang menjadi salah satu negara dengan kontribusi tertinggi. Sementara itu, di Indonesia jumlah kasus malaria juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar 543.000 kasus. Penularan malaria tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti curah hujan dan suhu. Curah hujan dapat meningkatkan terbentuknya genangan air, yang menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Anopheles sebagai vektor dari malaria. Selain itu, suhu juga mempengaruhi perkembangan parasit, plasmodium, dan siklus hidup nyamuk. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat perkembangan larva, meningkatkan reproduksi nyamuk, serta meningkatkan frekuensi gigitan. Oleh karena itu, faktor suhu dan curah hujan menjadi hal yang penting dalam memahami penyebaran malaria. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana gambaran kejadian malaria di Indonesia dan Nigeria, bagaimana pengaruh curah hujan terhadap kejadian malaria, lalu bagaimana pengaruh suhu terhadap kejadian malaria, dan yang keempat, serta bagaimana perbandingan pengaruh curah hujan dan suhu terhadap kejadian malaria di kedua negara. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengidentifikasi kejadian malaria di Indonesia, dan yang kedua, untuk mengidentifikasi kejadian malaria di Nigeria, dan yang ketiga, menganalisis pengaruh curah hujan terhadap kejadian malaria, yang keempat, menganalisis pengaruh suhu terhadap kejadian malaria, dan yang terakhir, membandingkan pengaruh curah hujan dan suhu terhadap kejadian malaria di Indonesia dan Nigeria. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu metode, jenis dan desain penelitian dalam artikel ini adalah penelitian observasional dengan metode literatur review bersifat komparatif. Artikel ini tidak intervensi langsung, tetapi menggunakan literatur review. Lalu mengkaji desain epidemiologi, yaitu cohort, kasus kontrol, dan cross-sectional, yang dimana cohort adalah hubungan paparan dan kejadian dalam waktu tertentu, lalu kasus kontrol adalah perbandingan kelompok sakit dan tidak, lalu cross-sectional adalah hubungan variabel dalam satu waktu. Sumber data, yaitu data sekunder dari artikel ilmiah yang membahas curah hujan, suhu, dan kejadian malaria. Untuk kriteria inklusinya, artikel yang sesuai topik, membahas curah hujan atau suhu dan malaria, lokasi artikel di Indonesia atau Nigeria yang diteliti. Lalu desainnya ada cohort, kasus kontrol, dan cross-sectional. Lanjut, ada kriteria eksklusi, yaitu adalah artikel yang tidak relevan, artikel yang tidak lengkap, dan data tidak jelas.
Para variabel penelitian ada variabel bebas yaitu curah hujan dan suhu, variabel terikat yaitu kejadian malaria. Pada tinjauan pustaka kali ini, saya akan menjelaskan mengenai malaria dan faktor iklim yang mempengaruhi kejadiannya. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan di wilayah tropis, termasuk Indonesia dan Nigeria. Gejala malaria umumnya berupa demam, menggigil, sakit kepala, hingga komplikasi berat apabila tidak ditangani dengan baik. Kejadian malaria dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor iklim, terutama curah hujan dan suhu. Curah hujan berpengaruh terhadap bentuknya genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. Semakin tinggi curah hujan, maka potensi peningkatan populasi juga semakin besar. Selain itu, suhu juga mempengaruhi perkembangan nyamuk dan parasit malaria. Suhu optimal sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius dapat mempercepat siklus hidup dan perkembangan parasit di dalam tubuh nyamuk, sehingga meningkatkan risiko penularan malaria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran kejadian malaria di Indonesia dan Nigeria serta perbandingannya secara umum. Di Indonesia, kasus malaria masih banyak ditemui di wilayah timur, khususnya Papua. Meskipun beberapa daerah telah berhasil menurunkan angka kasus malaria, dalam beberapa tahun terakhir masih terjadi peningkatan kasus di wilayah endemis tertentu. Kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat menjadi faktor yang mendukung perkembangan vektor malaria. Sementara itu, Nigeria merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus malaria tertinggi di dunia. Penularan malaria di Nigeria terjadi hampir sepanjang tahun karena kondisi suhu dan curah hujan yang sangat mendukung. Selain faktor iklim, tingginya kasus malaria di Nigeria juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Secara umum, Indonesia dan Nigeria sama-sama memiliki iklim tropis yang mendukung penularan malaria. Namun, Nigeria memiliki tingkat kasus yang lebih tinggi dan penyebaran yang lebih luas dibandingkan Indonesia. Sedangkan di Indonesia, kasus malaria lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu dengan tingkat endemisitas tinggi. Selanjutnya, kita membahas tentang gambaran umum wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh sistem monsun, sehingga memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, berkisar antara 1.500 hingga 2.500 mm per tahun, dan ini bersifat musiman. Selain itu, suhu di Indonesia relatif stabil sepanjang tahunnya, yaitu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius, yang merupakan kondisi optimal bagi perkembangan nyamuk Anopheles sebagai faktor malaria. Secara epidemiologis, kasus malaria di Indonesia tidak merata. Sebagian besar kasus terkonsentrasi di wilayah timur, khususnya Papua, sementara wilayah lain di Indonesia sudah banyak yang mencapai tahap eliminasi malaria. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, tren kasus malaria di Indonesia menunjukkan pola yang fluktuatif, namun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain jumlah kasus, nilai Annual Parasite Incidence atau API juga mengalami peningkatan, yaitu menunjukkan adanya peningkatan risiko penularan malaria di masyarakat. Jika dilihat dari distributornya atau distribusinya, sekitar 90% kasus malaria di Indonesia berasal dari Papua. Sementara itu, wilayah di luar Papua justru menunjukkan tren penurunan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus secara nasional sangat dipengaruhi oleh wilayah dengan tingkat endemisitas yang tinggi.
Curah hujan di Indonesia memiliki pola musiman yang dipengaruhi oleh sistem monsun. Peningkatan curah hujan, terutama pada musim hujan, berhubungan dengan peningkatan kasus malaria. Secara mekanisme, hujan akan menyebabkan terbentuknya genangan air yang menjadi habitat bagi nyamuk Anopheles. Kondisi ini akan meningkatkan populasi nyamuk dan pada akhirnya meningkatkan risiko penularan malaria. Namun, peningkatan kasus malaria tidak terjadi secara langsung. Terdapat jeda waktu atau lag time sekitar 1 bulan yang berkaitan dengan siklus hidup nyamuk dan perkembangan parasit. Penelitian juga menunjukkan bahwa curah hujan memiliki hubungan positif dengan peningkatan kasus malaria di Indonesia. Selanjutnya, suhu di Indonesia. Suhu di Indonesia relatif stabil sepanjang tahun, dengan kisaran sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius. Suhu ini termasuk dalam kategori optimal untuk perkembangan nyamuk Anopheles dan parasit Plasmodium. Suhu yang optimal dapat mempercepat siklus hidup nyamuk serta mempercepat perkembangan parasit di dalam tubuh nyamuk, sehingga meningkatkan potensi penularan malaria. Namun, hubungan antara suhu dan malaria tidak selalu bersifat linear. Pada suhu yang terlalu tinggi, justru dapat menghambat kelangsungan hidup nyamuk dan menurunkan risiko penularan. Oleh karena itu, pengaruh suhu terhadap malaria bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh batas optimal tertentu. Faktor non-iklim. Selain faktor iklim tadi, terdapat berbagai faktor lain yang juga mempengaruhi kasus malaria di Indonesia. Faktor tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta perilaku masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan alat pencegahan seperti kelambu atau selambu. Selain itu, terdapat fenomena yang disebut knowledge behavior gap, yaitu kondisi di mana masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang malaria, tetapi tidak selalu menerapkannya dalam kehidupan atau dalam perilaku sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa malaria tidak hanya dipengaruhi oleh faktor iklim, tapi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang kompleks. Saya akan menjelaskan malaria di Nigeria setelah apa yang sudah Evan sampaikan mengenai malaria di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarahnya malaria di Nigeria. Di sini sudah saya cantumkan datanya dari tahun 2008, di mana lonjakan pertama itu terjadi pada tahun 2014. Dan lonjakan terakhir yang paling tinggi itu di tahun 2023, di mana kasusnya itu sampai 24 juta kasus malaria di Nigeria. Setelah adanya data tersebut, mari kita ulas aspek apa saja yang bisa menjadi faktor adanya lonjakan tinggi di kasus malaria di Nigeria. Di sini saya sudah merangkum, mencantumkan beberapa aspek kondisi di Nigeria. Yang pertama dari mulai iklim di Nigeria itu termasuk tropis dan ada perbedaan antara daerah utara dan daerah selatan, di mana daerah utara itu lebih kering dibandingkan daerah selatan yang lembab. Setelah itu, ini ada curah hujan. Curah hujannya itu polanya musiman dari bulan Mei sampai Oktober, yang dimana curah hujan ini bisa menjadi salah satu faktor peningkatan kasus malaria. Kenapa? Karena ketika hujan itu akan menciptakan genangan air yang bisa menjadi habitat nyamuk. Ketika habitat nyamuknya melebar atau meluas, itu akan bisa menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus malaria. Nah, di sini yang menjadi catatan penting mengapa bisa ada lonjakan kasus malaria di Nigeria itu karena pola hujan di sana itu unimodal, di mana dalam satu pola hujan itu ada satu puncak turunnya hujan, yang dimana satu puncak tersebut bisa menjadi lonjakan kasus malaria
pada saat musim hujan. Nah, variabilitas hujannya itu tinggi antar wilayah, terutama di daerah selatan yang lembab dan Sahel Utara. Ya, jadi daerah tersebut memiliki resiko malaria yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain karena variabilitas hujannya itu lebih tinggi. Nah, untuk suhunya itu di Nigeria lebih stabil dibandingkan di Indonesia. Jadi, ini bukan salah satu faktor yang lebih tinggi. Jadi, bukan salah satu faktor yang perlu di-highlight karena di Nigeria itu lebih stabil. Ya, meskipun tetap mempercepat siklus hidup nyamuk dan perkembangan parasit malaria. Nah, untuk fluktuasi suhunya itu relatif kecil. Jadi, lebih optimal. Nah, sensitivitas iklimnya itu lebih sensitif curah hujan dibandingkan suhu. Jadi, curah hujan menjadi faktor utama peningkatan kasus malaria. Nah, kita lihat lagi di aspek lingkungannya bahwa di Nigeria itu banyak wilayah dengan genangan air. Yang menjadi salah satu faktor kenapa adanya malaria itu karena banyaknya genangan air, dan di Nigeria itu banyak wilayah dengan genangan air, dan di situ juga kondisinya lembab, menjadikan genangan tersebut menjadi habitat yang ideal untuk nyamuk. Nah, untuk sosial dan ekonominya di sana itu kemiskinan dan kepadatan penduduknya itu tinggi. Karena kepadatan penduduknya tinggi, genangan air yang banyak itu bisa menjadi meningkatnya risiko penularan karena kepadatan penduduknya tinggi. Setelah itu sistem kesehatannya juga untuk malaria itu belum merata. Jadi kasusnya itu akan tetap tinggi selama pengendaliannya itu belum merata. Terus implikasi utamanya itu jadi setelah apa yang sudah saya jelaskan tadi, di Nigeria itu didominasi oleh faktor curah hujan karena adanya pola hujan unimodal tadi. Nah, setelah saya jelaskan, di sini ada dua negara yang sedang kita bahas, Indonesia dan Nigeria, yang dimana karakteristik hujan di Indonesia itu tinggi, yaitu variabilitas tinggi secara spasial, dan di Nigeria itu musiman, dan polanya itu lebih sederhana. Dan kalau misalkan di curah hujan di Indonesia itu beragam, tidak seperti Nigeria yang unimodal yang memiliki satu puncak dalam sepanjang tahun musim hujan. Nah, untuk pengaruh hujannya itu di Indonesia tidak terlalu merata, itu hanya di wilayah tertentu, khususnya di Papua. Kalau misalkan di Nigeria, setelah apa yang sudah saya jelaskan tadi, di Nigeria itu lebih signifikan dibandingkan Indonesia untuk lonjakan kasus malarianya. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu sensitivitas terhadap curah hujannya itu lebih sedang, karena di Indonesia itu bersifat lokal dan kompleks. Karena kalau di Nigeria itu lebih tinggi, itu memiliki hubungan yang linear dan lebih konsisten. Nah, di sini dibahas nih tentang suhu yang harus di-highlight. Kalau di Indonesia itu lebih stabil, ya, sedikit variasi yang bisa mempengaruhi transmisi, di mana Indonesia itu suhunya juga lebih dingin, yaitu 28 sampai 29 derajat Celcius rata-ratanya. Kalau di Nigeria itu lebih stabil, yaitu 25 derajat hingga 32 derajat Celcius rata-ratanya, yang mendekati kondisi optimal dibandingkan di Indonesia. Nah, kita lihat di sini pengaruh suhunya. Kalau misalkan di Indonesia itu cukup dominan suhunya dibandingkan curah hujannya. Kalau misalkan di Nigeria itu seperti yang tadi, karena dia lebih stabil, jadi di Nigeria itu kurang dominan dibandingkan hujan. Nah, sensitivitas terhadap suhu pasti sudah lebih jelas lebih sensitif di Indonesia dibandingkan Nigeria. Terus untuk distribusi kasusnya di Indonesia itu tidak merata, apalagi di pulau-pulau seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Sulawesi. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu lebih dominan di wilayah Papua.
Kalau misalkan di Nigeria itu lebih merata di seluruh wilayah. Kenapa seperti itu? Itu hal tersebut dipengaruhi juga oleh faktor lingkungannya. Kalau misalkan Indonesia itu kepulauan, kalau misalkan uh, Nigeria itu lebih homogen. Jadi itu bisa mempengaruhi karena di Indonesia itu kan pulaunya berjauhan juga kan, tidak yang satu kesatuan kepulauan. Nah, terus habis itu sistem kesehatannya di Indonesia ini menjadi hal penting karena di Indonesia itu cukup berhasil, baik yang berhasil itu cukup banyak di beberapa wilayah. Sedangkan di Nigeria itu belum merata. Jadi masih banyak lonjakan kasusnya. Terus kesimpulan utamanya itu kalau di Indonesia di kombinasi suhu dan faktor lokal, kalau misalkan di Nigeria itu dipengaruhi oleh curah hujan. Sudah, dari ini adalah penjelasan dari tabel tadi bahwa tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaruh iklim terhadap malaria di Indonesia dan Nigeria itu memiliki karakteristik yang berbeda, di mana Nigeria dipengaruhi oleh curah hujan dan pola hujan. Kalau misalkan Indonesia itu lebih kompleks, ada dari suhu, apalagi dari kondisi lokalnya. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi, setelah adanya analisis yang sudah kami lakukan tadi, yang dimana kami membandingkan Indonesia dan kasus malaria di Indonesia dan di Nigeria berdasarkan suhu dan curah hujan. Jadi mereka memiliki pengaruh yang berbeda-beda, di mana Nigeria itu memiliki curah hujan yang menjadi faktor yang paling dominan karena di Nigeria itu pola hujannya musiman dan berhubungan langsung dengan peningkatan kasus malaria melalui pembentukan dan perkembangbiakan nyamuk yang didasari oleh kondisi lingkungannya. Kalau di Indonesia itu curah hujan tidak terlalu, tapi suhu yang relatif stabil yang membuat kasus malaria bersifat lebih kompleks. Jadi kesimpulannya itu Nigeria dipengaruhi oleh curah hujan, Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi suhu dan kondisi lingkungan lokal dalam membentuk dinamika kasus malaria. Sudah, terima kasih.